Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuh. Amma ba'd. Ketika Pak Sidik menanyakan atau mengamanatkan tema dan jadwal hari ini, di antara pesan saya pada hari ini adalah saya tidak menggunakan layar. Dalam ilmu pendidikan ada dua posisi sebetulnya. Layar ini secara materi, tentu saya insya Allah punya cukup stok untuk membicarakan apa-apa yang aktual dan relevan dengan situasi kekitaan. Tetapi dari segi pembelajaran ada proses tersendiri, ada orang ketika dia tidak menyimak, ya, akhirnya dia sampai kepada sebuah pembicaraan yang fungsi-fungsi otaknya itu tidak bergerak. Jadi pada hari ini dengan judul yang sama-sama sudah diketahui, saya ingin mengajak sebetulnya ingin membuka dalam bentuk stimulan yang tidak terlalu lama, tapi saya menginginkan Bapak Ibu bisa memfeedback dengan lebih mendalam. Judul pembicaraan kita hari ini adalah dinamika dakwah Islam 2023, mengefektifkan dakwah TSM. Secara tematik, judul ini terkesan keren-kerenan. Tapi kalau menurut saya, secara kebutuhan, pembahasan ini memang harus kita lakukan. Misalnya saya mulai saja. Pertumbuhan gereja di Indonesia ini setiap tahun itu 466%. Sampai hari ini saya hanya sampai mampu menyampaikan itu tanpa ada bentuk lain. Sementara masjid pertumbuhan per tahun cuma 64%. Ya. Artinya kalau gereja itu bertumbuh bisa 55 kali lipat satu tahun, masjid cuma satu kali lipat. Kalau dalam teori matematik, kalau pertumbuhan masjid yang cuma satu kali ini 5 kali, dalam tahun tertentu kira-kira akan banyak mana? Iya, dan saya tidak melihat kegalauan kita di situ. Satu dari segi jumlah. Yang kedua, riset di Koran Republika tahun 2007, 70% remaja Indonesia Muslim, remaja Muslim Indonesia, 70% tidak bisa baca Quran. Ya, Pak Hamdi nih sahabat saya. Pak Hamdi saya tanya, kalau tidak bisa dengan belum bisa bedanya apa? Sabar ya, Pak Hamdi dulu. Kalau belum, ada kemungkinan bisa. Ada proses bisa karena sedang belajar. Kalau tidak bisa, jadi Ibu bisa bayangkan. Lalu pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab? Kita kan hanya membanggakan pesantren ada tahfiznya. Dengan adanya pesantren tahfiz di mana-mana saja, pertumbuhannya tidak bergerak dari angka 65%. Dalam sebuah penyampaiannya Ustaz Fatih Karim misalnya, saya coba dengar beliau menerangkan tentang, karena beliau sangat menguasai Quran, dia juga mengeluh sampai hari ini, sampai tahun 2020-an, pemuda Islam, remaja Islam Indonesia itu masih 65% yang tidak bisa baca Quran. Pertanyaannya, siapa yang tanggung jawab? Karena menurut saya jumlah persentase nggak akan bergerak karena semua sibuk di pesantren masing-masing. Di Solo misalnya, di Solo itu ada 220 sekolah umum. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mulai mengetahui, misalnya saya mulai melakukan mobilisasi dengan subuh gabungan remaja. Subuh gabungan remaja yang dengan beberapa teman di sini, ada Pak Mufti ini sebagai dari Mufti TV ya, MJTV. Ya. Kita mulai menggerakkan subuh gabungan remaja. Belum istimewa, tapi sudah dimulai. Tanggal 5 bulan Juni 2022 kita bisa menyelenggarakan remaja yang usianya 17 tahunan, maksimal sekitar 40-an lah. 17, 20-an, 30-an. Kalau saya sebagai yang katakanlah orang tuanya minimal bisa mengangon.
Kalau Betawi bilang ngamen atau menggembala anak-anak tanda kutip secara positif. Aksi kita kedua tanggal 8 Oktober 2022. Ya, Pak Mufti termasuk saksi sejarah. Kita bisa menyelenggarakan subuh gabungan di Masjid Hajah Sudalmiah Rais di UMS. Dari target kita 10.000, alhamdulillah yang hadir baru 7.500. Ingat, remaja. Insya Allah tanggal 19 bulan Juli 2023 ini kita akan menyelenggarakan subuh gabungan se-Jawa Tengah dengan target 1 juta remaja se-Jawa Tengah. Saya perlu sampaikan curhat saya. Sepanjang saya mencoba menggerak, tidak ada satupun respon dari teman-teman sesama ustadz yang ada di Solo. Tidak ada. Akhirnya kami bergerak dengan segala keterbatasan yang ada. Mana mungkin, mustahil. Jadi terus terang saya ingin sampaikan bahwa kita ternyata ada persoalan dari segi kinerja dakwah, sinergi dakwah, kolaborasi dakwah. Yang ada, maaf ya kalau bahasa Betawinya, ustadz termasuk saya, jadinya jadi tukang ngamen. Isi sana, isi sana, isi sana, isi sana, isi sana gitu. Lalu pertanyaannya dari 220 sekolah umum yang ada di Solo, bagaimana kemampuan baca Quran mereka? Ini kalau kita teruskan Bapak Ibu sekalian, kita akan bertemu ternyata banyak yang tidak tergarap. Tahun 1994, waktu itu ibu saya masih ada dan beliau meninggal memang waktu saya di penjara. Pada tanggal 22 April tahun 2019. Tahun 94 ibu saya di rumah sakit, dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta. Saya datang, ibu saya terlihat sedih. Kenapa sedih, Bu? Tadi di sini ada sebelah sini Alfian, baru saja meninggal, tapi diselenggarakan secara Kristen. Haleluya. Padahal ibu itu dari kecil sampai menjelang wafat agamanya Islam. Lalu kalau saya bertanya lagi, sebutlah di Solo atau Solo Raya, divisi dakwah mana yang datang ke rumah-rumah sakit? Saya tidak dalam bergerak, maka mudah-mudahan kenapa saya tidak mau menggunakan layar, kita perlu menanyakan ulang. Jangan-jangan ibu-ibu datang kemana-mana jadi tukang hadiri pengajian doang. Tukang ngaji. Ngaji sono, terus tetangga sebelahnya murtad. Tetangga sebelahnya nggak bisa baca Quran. Tetangga sebelahnya nikah beda agama. Saya tidak dengan sedang ngomel-ngomel ya, bukan sedang marah-marah. Saya ingin mengatakan, judul pembahasan kita hari ini adalah dinamika dakwah 2023 mengefektifkan dakwah KSN. Ya, saya sudah mulai, tolong dibantu, minimal bantu doa Bapak-Bapak juga. Untuk subuh gabungan remaja kita di tingkat Jawa Tengah, insya Allah, kalau tidak ada beban yang terlalu berat atau gelap, karena ternyata tekanan sangat besar dari kelompok eksternal. Ya, beberapa panitia mulai didatangi oleh pihak aparat dari warna hijau dan warna coklat. Jadi umat Islam itu tidak boleh bersatu, tidak boleh kompak. Sementara saya yang baru masuk tahun keempat di Solo juga tidak dapat bantuan. Untung saja saya punya mental anak rantau. Ya, kalau saya nggak punya mental anak rantau, saya berhenti. Ngapain ngurusin kampung orang? Ya. Tanya, ini ada saksinya Pak Mufti. Imamnya namanya Alwi, anak SMA kelas 3. Untuk yang pertama. Yang kedua, imamnya anak semester 3 Fakultas Psikologi UNS. Dan bukan santri. Kenapa kalimat ini saya sebut-sebut? Bukan untuk menganggap istimewa. Minimal kita mesti membuat ruang dan medan dakwah yang diperluas. Kalau kita begini terus di Solo ada 120 majelis taklim ibu-ibu. Kira-kira kalau nanti di Solo saya mencalonkan jadi wali kota Solo, suara saya bisa banyak nggak dibandingin calon dari yang warnanya merah? Karena di pengajian terbelah dua, ada yang mengkafirkan pemilu, ada yang males, ada yang semangat. Sementara mereka walladzina kafaru ba'duhum awliya. Saya tidak mau berdebat dalam konsep politiknya. Ketika kita tidak bersama menyatukan suara, lihat di DPR. Dan Anda tahu 2024 dan seterusnya ada agenda untuk membuat moncong putih itu 100%. Itu konsep komunis PKI. Ada partai lain itu di penjara, kami penguasa. Pemilu sudah jelas yang menang siapa. Anda mau capek-capek teriak-teriak Anies Baswedan, yang menang udah ketahuan. Yang menang yang megang sistem KPU.
Yang menang yang bimbing operator sistem komputerisasi database yang ada di KPU. Yang menang di Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai orang yang lama di politik praktis bertanya-tanya, ini siapa yang garap? Semua seperti pengajian bulan terdahulu, gara-gara saya sekedar menyoal anaknya Pak Anies Baswedan tidak berjilbab saja, lalu ada yang menyerang di grup-grup WA menganggap saya itu benci dengan Anies loh. Masa mengungkap itu bilang benci? Itu fakta kok. Quran mengajarkan i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Fakta anak beliau menikah dan belum berjilbab. Lalu apa yang mau dimarahin ke saya? Nggak gitu dong Ustaz, nanti nggak bisa, harus berani, di start dulu. Sederhana saya katakan. Ngurus keluarga aja belum jelas, belum tuntas, Anda masih berharap ngurus negara. Ustaz kok gitu sih, sinis? Bukan sinis, sekarang maju lewat partai yang milik orang Cina. Bukan Surya Paloh Bu yang punya partai itu, yang punya namanya James Riyadi. James Riyadi itu salah satu dari Naga 9. Kalau saya bilang Betawi bilang pakai otak. Kita mau menangkan jago kita, tapi jago kita naik kendaraan musuh. Katakanlah menang, kira-kira dia akan mendukung kita dengan maksimal enggak? Ya nggak mungkin, otak pakai otak, itu yang sering diingatkan oleh Rocky Gerung. Nah, kalau gitu gimana, Ustaz? Ya kalau mau, kita tidak bicara terbuka. Politik itu harus dilakukan dengan cara yang edukasional dan ada yang sifatnya strategi intelijen. Nah, ini saya katakan, kalau saya akan berceramah terus, akan ketemu tuh jam 8. Selesai pulang. Maka saya cukup pengantar saja, bahwasanya kita butuh gerakan dakwah yang terstruktur, sistematik, dan masif, dan tidak mengandalkan ustadz. Saya sering bilang dengan beberapa kawan-kawan yang sering mengisi pengajian di mana-mana. Ini mah kalau gini yang pintar ustadznya. Kita mau datang baca buku, nyiapin bahan, ngumpulin bahan. Sementara yang saya amati di pengajian tuh, ini pagi di sini kuliah subuh, di sini kuliah duha, di sini. Jadi ada yang hobi seminggu itu ngaji bisa 24. Maka nyindir saya, bukan nyindir. Terus ngaji banyak-banyak, apakah makanan buat suami udah dimasakin? Saya pernah mengadakan riset, saya ini dosen 30 tahun. Riset itu saya lakukan oleh, ada 7 orang kader muslimah, kader saya yang saya didik, namanya grup Anissa Inti. Anak itu bertujuh, saya tugaskan untuk pura-pura bertamu dengan mubalighat, ustazah terkenal. Setelah mereka saya sebar kepada saya, nggak sebut namanya dong. Kamu mufti 1, datangin ustazah 1. Ternyata tidak ada yang membanggakan. Yang pertama, kerjanya hanya memenuhi jadwal pengajian dan tidak pernah menemani suaminya makan. Tidak mau menyiapkan makan. Buat sendiri, masaknya sendiri, kan udah ada beras. Ustazah terkena, suami cuma disuruh makan sendiri, masak sendiri. Saya sibuk ngajar umat. Pertanyaannya, melayani suami itu kan ada hadisnya. Adalah satu lagi, macam-macam saya ingin katakan. Jadi kalau dilihat sekarang, anak-anak kita nggak terurus, ya sudah. Remaja masjid nggak ada yang hidup. Tadi subuh saya di Masjid Mujahidin, Banyuanyar. Anak remajanya ada sekitar 20 orang, tapi setiap orang dikasih uang. Kalau nggak dikasih uang, belum tentu sholat. Saya tidak bilang itu kesalahan, itu boleh sebagai bentuk. Ada dalam ilmu pendidikan namanya teori Pavlov, proses pembiasaan. Tapi kalau saya bertanya dalam hati kecil, andaikan pada pertemuan Ahad yang akan datang itu anak tidak dikasih uang, kira-kira pekan kedua kesannya datang lagi enggak? Tidak. Itu yang membuat saya bukan memprotes. Saya malah memuji-muji betul ibu saya. Ya. Saya yang tidak pernah mondok, ya. Pesantren mana yang belum pernah saya bekali? Dari Gontor, Ngeruki, Gontor 2 kali, Ngeruki sudah 5 kali, Bangil, Persis Bangil, Persis Bandung, karuan pesantren NU seluruh Indonesia. Saya kan kader P3. Bukan dalam konteks, hebat Ustaz Kasim, bukan hebat. Temuan saya adalah ternyata akhirnya belajar agama, hafal Quran 30 juz, pintar berbahasa Arab, itu tidak ada urusan dengan social change. Dan itulah keberhasilan musuh-musuh Islam. Akhirnya kita banyak ulama, tapi tetangga sebelah kiri kanan tetap nggak berjilbab, tetap
kemana-mana penampilannya seksi dan jilbab. Saya tahu omongan saya nanti ada yang protes. Itu kalau ngomong jangan cabul gitu dong. Gua ngomong cabul lo ribut. Lo yang cabul nggak pernah lu tegur. Saya terus terang Bu, saya emosi benar karena kita tuh sering akhirnya menyoal ustadznya. Padahal yang saya katakan itu ada misinya. Jadi kalau kita mau buka-bukaan, tidak bisa saya lagi menutupi duka saya dalam perjalanan saya menggeluti dakwah di mana-mana. Akhirnya kita hanya terlibat sebagai orang yang belajar, punya rekaman, punya video, punya catatan, ya sudah. Nanti kalau perlu salat malam tiap malam bilang ya Allah, yang masuk surga keluarga saya saja ya Allah, yang lain nggak usah. Karena egoisme spiritual di satu sisi, individualistis spiritualistis itu terjadi. Jadi jangan heran, sampai kapanpun di Jawa Tengah ini, di Solo nggak akan pernah kita punya wali kota yang berkarakter Islam. Karena kita nggak pernah punya perjuangan politik. Kita nggak punya generasi-generasi yang memiliki kekayaan materi, uang finansial dalam bentuk kekayaan konglomerasi, nggak akan pernah. Kenapa? Ada dua persoalan. Yang pertama di internal kita. Bapak Ibu tahu, kalau ibu punya uang 1 miliar, dan itu tercantum di rekening ibu, maka ibu, bapak atau ibu siap besok siang, pagi, siang, sore, malam datang Densus 88, datang Bareskrim Mabes Polri, datang PPATK, datang KPK. Hebat nggak? Biar tahu saja, orang pribumi itu nggak bisa punya uang lebih dari 1 M. Saya pribadi nggak punya, tapi saya tahu karena kan saya mendampingi istri saya dan itu benar-benar. Bagaimana dengan orang Cina? Itu akal mereka, dia bikin bank sendiri. Dari dulu sudah ada gagasan bikin bank masjid. Kebayang nggak sama ibu kalau ada bank masjid? Sekarang uang kita yang terdahulu 39 triliun hilang tanpa kita boleh bertanya. Yang sekarang 162 triliun. Sementara ONH di Tanah Suci di Mekah diturunkan 30%, kita malah naik hampir 60%. Ya, jangan salahkan musuh, karena kita itu nggak punya perwakilan kita untuk membahas secara politik. Saya ingin katakan pada Bapak Ibu sekalian, ini sekarang menurut yang di mata saya ini jam 7:10. Jadi saya memberikan stressing, ayo Ibu Bapak mau ngobrol apa sama saya. Kita perlu memikirkan peran apa yang akan aku ambil. Karena dakwah itu bukan tugas ustaz. Dakwah itu hukumnya fardu ain. Pak Mufti, karena sopir saya dua-duanya sedang berhalangan, tadi sempat datang karena harus mengantarkan anak ke Ibnu Abbas berdakwah. Tapi yang lain apa perannya? Gerakan kristenisasi di Solo nggak terbendung. Karena pembahasan kristenisasi tidak masif. Tenaganya pun cuma Bu Dewi saja. Cuma kalau Bu Dewi Purnawati meninggal. Saya hampir 4 tahun di Solo ini nggak pernah ada permintaan membahas kupas tuntas gerakan PKI. Saya tidak nyalahkan siapa-siapa, saya hanya menggugah, Mbok, yo. Jangan menganggap masalah kita tuh hanya ini saja. Saya sudah pelajari itu. Dan kalau disebut nanti saya disalahin lagi. Kita tidak bagi tugas, nggak bagi teritorial, nggak bagi fungsi. Ini mesti ada semacam, saya tidak tahu mau ngomong kemana. Pertama, saya tetap dilihat sebagai pendatang baru. Kedua, saya bukan orang Jawa. Ini saya terbuka nih, saya berasa masalahnya. Untuk subuh gabungan aja Bapak Ibu, tidak ada dukungan satu orang pun. Mana mungkin dong Pak, begitu tokoh-tokoh Islam merespon. Akhirnya saya jalan sendiri. Bukan saya hebat, dibantu Pak Mufti, dibantu Pak Widodo. Tapi kan faktanya tidak jalan. Coba kalau itu, ternyata wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasuduhum ba'duhum ba'duhnya nggak jalan. Ketika ada ayat tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Jadi kalau boleh saya katakan, sampai kapanpun Solo, Jawa Tengah tidak akan pernah punya gubernur, wali kota, bupati yang berkarakter Islam. Kenapa? Orang kita nggak pernah mempersiapkan. Andaikan pemilu besok saya mencalonkan jadi gubernur Jawa Tengah, yakin pengajian-pengajian sepi. Yakin saya udah pengalaman. Nanti kalau saya udah jadi, baru rame lagi. Tuh, penyakit kita gitu.
Giliran merintis, giliran berproses nggak mau bantu. Giliran jadi diasuh aku. Ayo saya tanya ibu-ibu, bener nih saya nanya ibu sekarang semua nih. Saya ternyata dengan sistematis ternyata saya punya uang sejumlah yang dibutuhkan oleh jaringan saya. Lalu saya besok masuk jalankan jadi gubernur Jawa Tengah dengan sistem yang ada yang boleh yang konstitusional. Di saat saya maju kira-kira jamaah dukung nggak? Tidak. Leher saya taruhannya. Dukungnya cuma teriak. Giliran untuk nyoblos nggak bakal berani ngomong sama mantu nggak berani. Mama dibayar berapa mau Ustaz Alfian? Pasti begitu. Saya 35 tahun pengalaman, makanya saya untuk sesi ini tidak mau maju. Saya punya dua pilihan, menjadi atau menjadikan. Maka saya akan sampai kepada sebuah kerja perjuangan politik, saya akan bekerja untuk menjadikan. Siapa yang mau jadi wali kota Solo, bismillahirrahmanirrahim, saya menggaransi dia pasti jadi, insyaallah. Syaratnya dua. Saya siap bekerja dengan tim yang saya siapkan, jangan dibayar secara khusus. Dan resep yang saya buat ikuti semuanya. Kalau enggak jadi mundur. Karena kita tidak pernah mengerti politik kita ini sekarang pilihan kita tinggal yang sekarang. Sementara kita tidak pernah mempersiapkan orang. Ketika maju seseorang jadi calon wali kota, yang lain bukan urusan dia. Kenapa misalnya di DPR RI hari ini orang-orang PKI sampai 200 orang? Karena caleg-caleg dari PDI Perjuangan itu dibantu 100% oleh warga PKI seluruh Indonesia. Ibu nyalek di Dapil 2 Jawa Tengah butuh 4,5 miliar. Dibantu 4,5 miliar. Kalau saya tanya ibu, pernah bantu berapa rupiah buat caleg yang Islamnya bagus? Tahu juga orang yang nggak tahu. Jadi saya nyatakan, jadi perbincangan pada pagi ini, kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit. Kata berjawab, gayung bersambut. Mudah-mudahan dengan semangat tema dinamika dakwah 2023, kita jangan melulu menyalahkan musuh. Musuh tidak akan pernah memberikan ruang dan peluang untuk kemenangan kita. Dalam politik kita harus rebut. Cara merebutnya tentu saya nggak akan pernah mau bahas secara terbuka. Ya? Dan untuk itu alasan mereka cukup kuat untuk menangkap saya kembali atau membunuh saya. Nggak apa-apa kan saya dibunuh kan? Mampus saya itu si Alfian. Kenapa? Saya berani ngomong begini emosional. Karena ternyata kita nggak pernah care. Saya jalan sendiri kemana-mana. Naik kereta sendiri kemana-mana. Oh, Ustaz kok gitu sih? Maksudnya apa Ustaz? Ya iya. Ada laskar-laskar nemenin saya sekali 2 kali. 15 kali? 20 kali? 60 kali? Gajinya piro. Saya tidak bicara pribadi. Ustaz Aris sudah tiada. Ustaz Aziz termasuk TO. Saya, Ustaz Aris, Ali, ada 5 orang di Solo ini yang harus dibunuh segera oleh kelompok PKI Perjuangan. Pertanyaannya kalau saya ngomong begini kan, itu kok ngomong kok nakut-nakutin ya? Iya, nggak takut kalau udah mati beneran. Di Garut masjid sudah dibakar di pekan lalu. Jadi seluruh serangan musuh nggak ada perlawanan. Kita cuma bisa demo. Saya hadir loh, saya juga orasi loh. Demo nggak ada pengaruh. Kalau menurut saya sekarang siapa yang kita ketahui dia biang keladi itu kita bunuh dia 1 orang. Tapi kan menunggu orang seperti itu jangan sampai nanti saya kena delik pasal lagi. Harus berani seperti Hasim Yahya. Tahun 1974 ada yang namanya Hasim Yahya. Orang yang masih hidup tinggal di Makassar. Apa kerja dia? Dia membunuh seorang koordinator SC dari gerakan Kristenisasi Nasional yang akan bersidang internasional di Jakarta. Kita demo terus, teriak terus, doa terus, nggak ada yang diselesaikan. Saya ngomong begitu bahaya loh. Saya kan cuma ngasih tahu, saya kan nggak berbuat. Kalau ibu mau berbuat, berbuat saja. Nah, sekarang kalau tidak bisa berbuat itu, kita berbuat apa dong? Misalnya, gerakan subuh keluarga. Ini penting dipikirkan. Jadi bapak kalau ke masjid tuntun anaknya. Atau pengajian pasutri. Dari keluarga muda sampai keluarga yang sudah tua. Ibunya rajin ngaji, bapaknya nggak ngerti agama. Ibunya ngerti, bapaknya ngerti agama, istrinya nggak ngerti agama. Itu keluhan. Saya nggak boleh sama suami saya. Pokoknya nggak boleh ya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Berapa kali saya jumpa teman-teman saya kuliah dulu lepas jilbab. Kenapa? Disuruh suaminya lepas. Jadi kalau mau kita buka banyak agenda-agenda dakwah yang membutuhkan orang yang banyak. Dan saya nyatakan karena saya sudah ada bagian dari darah, keringat dan air mata warga Solo dan sekitarnya.
Supaya saya cukupkan dulu, silakan Bapak Ibu acung tangan. Ibu, Bapak mau ngobrol apa sama saya? Mau tanya apa? Kita harus merancang kemenangan. Menang politik segala macam. Kita jangan ngomong itu, kita takut. Ya takut melulu, orang nggak pernah takut sama kita. Padahal Quran mengajarkan apabila kau yakin dan benar akan perjuanganmu, maka kau jadi orang yang takutnya hanya Allah, mayaksa ilallah, maka Allah akan jatuhkan rasa takut di hati mereka. Kenapa musuh-musuh tak takut sama kita? Karena dia tahu untuk subuh gabungan aja Alkian dari dukung. Ibu boleh bilang saya lagi marah, Bu. Fakta tanya Pak Mufti. Kita rapatnya orang-orang pinggiran semua. Yang guru-guru, yang ustadz-ustadz, semuanya buang muka. Itu penyakit kalau mau tahu. Penyakit, oh pendatang baru, sok nyari muka, nyari panggung, pengen nyalek. Saya cerita ini bukan sedang marah. Bisa nggak terbayang kalau sama-sama sadar? Kan itu susah. Apalagi sejarah Solo itu sejarah intrik. Saya cukup menguasai sejarah perjuangan politik secara nasional. Makanya kalau Solo bisa terorkestrai dengan bagus, Pak, dari Solo untuk Indonesia. Persoalannya, siapa kita jadi wali kota sekarang? Di DPR RI ada 200 orang-orang kader PKI, cucu PKI, anak PKI, bahkan oknum PKI. Di DPR itu ada Pak yang umur 80 tahun. Dan PKI betul. Di Watim-Pres ada 3 Pak yang PKI. Sekarang, bukan zaman dulu. Periode 2019 sampai 2024. PKI betul. Ya. Udah pernah dengar belum? Baru sekarang kan dengar kan? Ya iya nggak apa-apa. Paling ntar saya buktikan. Buktikan kalau saya bohong. Jangan saya suruh ngebuktiin. Mau kita melulu suruh ngebuktiin. Urusan sama lo. Oke? Mari manfaatkan 40 menit. Nggak usah pakai baper, nggak usah pakai tersinggung. Ibu mau ngambil peran apa? Ibu punya keprihatinan apa? Silahkan. Bapak mau ngambil peran apa? Ini enak. Kita pulang tuh asik. Ya. Oh, tadi aku malas nih. Alfian ceramahnya marah-marah. Marah-marahnya yang tercatat. Maksud gua yang merespon. Berapa orang? 2 orang ada? Ayo sekarang ini kan kita udah biasa pengajian nih. Sekolahnya udah sarjana semua, ada yang doktor lagi. 1, 2, 3, 4, paham B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 orang. Tengah, belakang. Oke, paham B sebentar dulu. Ibu-ibu. Yang depan. Yang ada 3 ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Saya mohon dibantu mic-nya supaya suaranya jelas. Saya nggak tahu mengurusnya yang mana ini. Paham dulu ya. Ibu-ibu tadi 3 ya. 1, 2, 3 ibu ya. Yang merasa acung tangan, siasati kalau mic-nya nggak ada, mungkin biar saya dengarnya jelas. Mungkin bisa geser sedikit. Ya. Pak, ada mic-nya? Mudah-mudahan. Kita dengarkan Pak Hamdi dulu. Iya, Pak Hamdi silakan. Waalaikumsalam. Sebelumnya minta maaf barangkali orang yang nggak senang sama kita mencatat barangkali ada intel. Yang kami tanyakan itu bagaimana untuk merubah database sehingga adil di KPU, juga di PK, juga di Bawaslu. Itu yang harus kita bicarakan. Karena kalau masih begini-begini lagu lama, sama aja kita dibohongin-bohong gitu. Ya ini bagaimana caranya? Ya itu. Ya itu aja sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu Bapak sekalian, bagaimana siap untuk dosis tinggi? Siap untuk mendengar apa adanya? Ya, kalau siap keluar dari sini jangan ada yang pakai sibuk. Nggak boleh. Kita ini diberi perjuangan Solo ini adalah benteng kita nasional. Tidak ada 212 kalau tidak ada Partai Salim Solo. Oke, Ibu mohon maaf Ibu dulu deh. Mudah-mudahan saya bisa dengar nih. Lagi berusaha nih. Silakan. Mana? Bisa saja Pak, Ibu itu. Maaf Ibu, agak lambat ini. Pak Hamid luar biasa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan Bapak yang Gak apa-apa Bu, pakai pertanyaan Ibu aja, nanti ada sisi lain. Jadi memang kendala kita ini udah diakal-akalin sama ya
mereka-mereka yang menguasai negeri ini. Jadi percuma juga sih kalau kita berusaha keras mencalonkan seseorang yang kita dukung, lantas kita akan dikalahkan dengan sistem yang sudah sedemikian rupa. Jadi bagaimana kita akan memenangkan pemilu ini kalau kita ini nggak punya modal apapun, dari bawah sampai ke atas kita itu sudah dikuasai oleh mereka. Baik. Cukup, Bu? Terima kasih buat Ibu ya. Ada Ibu tadi di belakang 2 orang. Kita cukup waktu ya, jadi Bapak-Bapak siap-siap. Sabar, kok Ibu udah 2. Jadi kita jadi udah 4 nih, Ibu dulu. Selesaikan dua-duanya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Saya sudah sering mendengar Ustaz tentang pendapat Anies. Bagi saya, mohon maaf Ustaz, bukan kami yang tersinggung, tapi takut nanti Ustaz yang tersinggung. Bagi saya pribadinya, Ustaz, memilih Anies itu adalah memilih dari 2 yang paling baik, karena hanya ada 2. Dan 1 yang terbaik itu adalah Anies. Meskipun Anies itu mempunyai banyak kekurangan, itu kan sama dengan Nabi siapa itu, yang anaknya saja tidak mau beriman. Tetapi inilah yang terbaik dari apa yang harus kita pilih. Oleh karena itu, saya kadang-kadang tidak bisa mengerti mengapa Ustaz tidak bisa mendukung kami, bahkan seolah menggembosi kami. Jadi, apakah apa dalam hati saya itu ada sesuatu yang tidak bisa kami pikir dari yang Ustadz pikirkan. Kira-kira misal saja kalau kita ini bisa menjagokan Habib Rizik, mungkin Habib Rizik yang akan kami pilih. Tetapi yang ada hari ini, yang terbaik hari ini, yang sudah membuktikan kinerjanya hari ini adalah Anies. Jadi mengapa Ustadz kepada kami selalu begitu? Mohon maaf, Ustaz. Jadi mohon nanti Ustadz terangkan. Terima kasih. Luar biasa nih pertanyaan dari Boyolali nih ya. Wong Boyolali militan ya. Satu lagi. Tadi ada Ibu, silakan Bu. Ayo. Tadi ada 2 orang. Ya, Ibu silakan. Mic-nya nggak bunyi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo Bu. Kemiskinan itu banyak sekali. Gimana caranya untuk mendidik dan membuat anak cucu kita itu selalu istiqomah di jalan Allah. Sekian, terima kasih. Kata kuncinya istiqomah di jalan Allah, Bu ya. Oke. Ustaz, sabar. Sudah 4 orang. Saya selesaikan dulu. Kami ini kan ibu rumah tangga. Ibu, sudah selesai. Berapa lagi? Ya udah. Ini kayak nabi ini saya. Udah habis ini Ibu saya jawab dulu ya. Kita udah selesai. Kita itu sering mendengar di medsos gitu ya, bahwa kita memang tema Cina yang ibu katanya kan juga seorang tentara dari Cina. Ya, Tentang PKI yang hari ini sudah begitu dahsyatnya gitu kan. Cuman kita itu cuma mendengar sebagai pembaca gitu kan, melihat video-video yang memang itu ada kenyataannya tuh dan mengerikan. Cuman kita itu bagaimana untuk menyikapi ini? Kita tahu musuh kita ada di depan kita, juga nggak ngapain apa kita persiapkan di dalam rumah tangga kita, atau mungkin kekuatan apa yang harus dibangun dari bawah, karena pasti yang disasar itu dari bawah. Mungkin umat yang ke masjid gitu kan tekun ya, sudah banyak imam-imam yang dibunuh. Nah itu bagaimana itu? Kadang kita juga dengar, tadi malam saya juga dengar jam sekian kok ada orang teriak-teriak di mobil sambil kayak nyanyi gitu loh. Kok nyanyi ya kayak gitu ya? Apa itu ciri-ciri mereka gitu? Saya juga tidak tahu.
itu. Udah Bu? Itu Bu, iya. Baik. Ustaz. Bagaimana? Bapak, baik, ibu-ibu apa sekalian, nanti bilang sama pengurus masjid, jangan terlalu lama manggil saya lagi gitu. Saya akan datang minimal sebulan sekali lah, kita buat update. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Hamdi, saya akan bongkar dulu kejahatan dan kecurangan KPU. KPU itu punya rumus selalu menjadikan ketua umum dan sekretaris partai tertentu pasti jadi. Caranya apa? Caranya mengambil jeruk, makan jeruk. Misalnya partai A. Saya ketua umum partai A. Suara saya di dapil saya paling cuma 20.000. Untuk bisa menjadi anggota DPR RI itu harus 120.000. Berarti kan kurang 100. Nah, kekurangan itu akan diambil dari caleg-caleg dari partai A tersebut. Makanya caleg-caleg yang itu diambilin aja suaranya, dinaikin ke atas. Padahal bisa jadi yang di bawah itu ada yang ketemunya angka 100.000 lebih. Harusnya dia yang jadi. Ya, saya nyata buka ya. Saya tidak dalam posisi ngedongeng. Saya 35 dari pengurus wakil ketua DPC Tangerang, wakil ketua Provinsi Banten. Terakhir saya Departemen Penguatan Ideologi di DPP 3 2 posisi, baik di si Romi, ya, Romo Hurmuzi sama Amar Mahruf Naim Mangkur, ya. Saya di 2 kubu itu nama saya ada, karena saya nggak ikut perpecahan, karena saya partai persatuan. Saya wakil ketua umum penguatan ideologi Masyumi, ya. Walaupun saya tahu partai Masyumi menurut dugaan saya agak susah lolos karena kelompok PKI di seluruh Indonesia kunci habis, ya. Nggak penting itu, yang penting kita yang menjawab persoalan. Nah, jadi ketua dan sekretaris partai-partai yang ada pasti jadi kalau partainya lolos. Paham kan ya? Kan kalau untuk yang ikut pemilu sudah tahu tuh, terakhir kan yang muncul kan Partai Umat. Alhamdulillah. Nah, tadi Pak Hamdi bertanya bagaimana? Kita tarik dulu. Kenapa Husni Kamil Manik meninggal dunia? Ibu Bapak masih pernah ingat nama orang itu? Halo? Husni Kamil Manik itu adalah ketua KPU di masa Pak SBY. Artinya apa? Kecurangan itu sejak dulu. Zaman tahun Orde Baru yang curang itu Golkar. Saya ada aktivis P3 tahun 70-an mulai ikut-ikutan, 82 masih ikut-ikut. Sesungguhnya secara nasional yang menang itu P3 di mana-mana. Untuk jalur Aceh, Sumatera Barat, itu kotak suara itu dibuang ke laut. Jadi nanti perbatasan Lampung sampai ke Merak baru ada kotak yang diisi Golkar semua. Sama dengan di Jawa Tengah. Kenapa di Boyolali hampir 100% menang? Karena RT dan RW-nya PKI Perjuangan semua. Ini saya terbuka saja. Mari kita belajar dari orang tua kita dulu. Pemilu tahun 55, panitianya Masyumi. Itu yang membuat saya bangga sebagai wakil ketua umum pimpinan Masyumi hari ini. Walaupun Masyumi jadi panitia, Masyumi nggak juara 1. Yang juara tetap partainya Pak Karno. Itu yang namanya panitia. Dan saya katakan, jadi kita Bapak Ibu sekalian, persoalan kita pertama, kita tidak menganggap politik itu sebagai perjuangan. Kita mengeluh kalau ada bencana alam. Tapi kita tidak mengeluh akan bahaya bencana politik. Bencana akhlak. Bahkan sampai ada oknum ibu yang cukup berpunya secara materi sampai menemani anaknya ke Korea hanya untuk datang konser K-pop. Coba bayangkan. K-pop itu adalah proses penghancuran akhlak dengan mekanisme Zionis internasional. Dia mulai dengan audisi anak umur 9 sampai 11 tahun, nanti yang lolos setelah dari 50.000 tinggal 40.000, 40 tinggal 20.000, 20.000 tinggal 10.000, 10.000 tinggal 5.000, 5.000 tinggal 1.000. Yang 1.000 itu akan dididik selama 11 tahun. Bagaimana dia membuat aura seksualnya, bagaimana dia membuat kedipan mata, semua dilatih terus. Makanya kan artis-artis Korea selalu magnetis karena mereka digembleng selama 11 tahun. Setelah dia audisi umur 9-11 tahun, nanti selama 11 tahun sekitar 22-25 tahun dia akan muncul sebagai artis-artis berkaliber internasional. Dan itu memasukkan uang untuk devisa Korea Selatan itu triliun. Kita tidak menggarap, kita hanya Iqra 1 sampai Iqra 6. Setelah Iqra 6, wala salam, wala kalam, wala kabar, wala haul.
wala haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ada kegiatan remaja Quran di sekolah umum? Gak ada. Kita banggakan pondok tahfiz A, pondok tahfiz B, itu. Padahal di Solo ini ada 220 sekolah umum. Itulah sebab remaja masjid. Itu pun mungkin mustahil. Yang ngomong Ustaz terkenal pula, rutin lagi ngisi di sini. Anda nggak usah paksa saya nyebut nama, saya cuma mau kasih tahu apa sih susahnya saling membesarkan. Emang Alfian mimpin pesantren apa? Nah gitu ada yang ditanyain, kan punya kerjaan banget loh. Kenapa nggak pakai koin wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasluhum ba'dhum saling menguat. Nah, jawaban untuk paham di KPU ini menurut saya harus dikawal dengan KPU jihadis dan bisa. Persoalannya kita nggak mau. Saya buktikan ya. Sejak 2014 seluruh gerakan Islam, baik yang namanya Ormas, Muhammadiyah, NU, semua mendorong warganya berpolitik. Semua gerakan bawah tanah, dari yang namanya jihadis, yang namanya jihad Islam, yang namanya KW1, Komandemen Wilayah 1, Komandemen Wilayah. Saya paham Bu peta gerakan Islam se-Indonesia. Semuanya memerintahkan warganya untuk nyoblos. Tetapi warga yang nyoblos tidak diperbolehkan jadi saksi. Akibatnya suara umat Islam di mana-mana banyak, sama seperti orang pergi ke laut. Melaut dengan kapal induk, baik dengan pukat harimau dan alat mendapatkan ikan yang sampai jutaan ton, sampai di tepi pantai, ikan yang didapat dimasukkan ke kandang moncong putih. Kenapa nggak ada pengawal? Saya nyatakan terbuka. Andaikan pemilu besok, seluruh gerakan Islam dari bawah dengan apapun namanya, jadikan relawan pengawal TPS. Udah, di luar apa-apa. Saya kasih tahu rahasianya. Yang namanya anak-anak yang jaga-jaga moncong putih itu, mereka berani karena Ahok. Jadi kalau antum datang malam sholat malam, Anda baca suratnya wirid harian pagi sore, mereka getar hati. Saya punya pengalaman mengalami mereka di mana-mana. Kalau ibu tadi bilang khawatir, kita menang Bu di Lampung Utara. Anak Dewan Dakwah menang saya nggak mungkin menangin banyak orang. Saya cuma tangan saya dua. Yang menangin Allah. Tapi maksudnya kita bisa menang. Kita itu belum ditembak udah mati. Maaf Ibu ya. Umat dalam berpolitik belum ditembak udah mampus. Jangan ngomong politik. Nanti tidak masih dipanggil koramil. Kenapa kita nggak boleh ngomong politik tapi orang PDIP boleh ngomong politik? Mereka di masjid ngomong pilkada DKI, semua gereja-gereja besar itu ada TPS. Kenapa kita nggak boleh? Karena kita takut, karena kita nggak berani, karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu politik. Saya khutbah Jumat waktu musim kampanye, saya terang-terangan, tapi saya mulai dengan khutbah, lalu saya bilang, tolong masyarakat lihat, ada yang nyatet-nyatet, ada yang rekam-rekam, tangkap dia. Enak saja, sejak kapan Satgas PDI Perjuangan berubah jadi polisi? Yang berhak menangkap orang kalau dia salah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Polisi yang kerja, bukan Satgas. Nah, melawan Satgas PDI Perjuangan tidak dianggap jihad. Maka saya acung jempol buat anak-anak GPK, baik di tepi barat Magelang maupun GPK Jogja. Kenapa nggak siap di sini buat? Kami Laskar Solo Raya siap menghadapi siapa yang mengganggu pemilu. Menang kita Bu. Saya punya pengalaman. Saya 4 kali nyalek gagal terus. Ibu boleh ketawa, saya punya alasan. Saya tidak ingin menang dengan cara curang. Saya punya rumus, biarlah kalah, janganlah salah. Ibu tahu, Bapak tahu ilmu yang saya dapat. Saya memahami varian kecurangan. Saya bisa menerangkan curang sejak awal sampai dilantik. Nah, tentu nggak mungkin saya bahas terbuka. Kita bisa menang. Mau menang nggak? Kan ada hadis qudsi. Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Ibu saja nggak yakin menang, gimana mau menang? Yakin aja udah nggak ada. Nah betul Bu, Ibu boleh begitu, saya nggak nyalahin. Ini diselesaikan. Nah KPU ini kan harus diganti nih si Hasyim Asyari. Ada hubungan dengan wanita emas. Yang kita sayangkan ketika umat lolos, mestinya Pak Amin Rais tidak muji-muji dia terus. Ini kan sudah menyalahi wewenang.
Orang udah terang-terangan kok si Hasnaini itu ngomongin secara terbuka bahwa dia begini. Itu kan udah fakta awal. Harusnya ditangkap dan dipecat itu ketua KPU-nya. Bisa, persoalannya kan sikap politik kita tidak kolektif. Akibatnya kita tidak mendapatkan aspirasi yang bisa mengalahkan orang yang salah. Akhirnya orang model si Alfian ditangkap lagi. Kenapa? Makanya kalau pengajian aja dan itu lagi saya disalahin lagi. Kita ngobrol kemarin dengan Pak Habib Rizik tanggal 25 kemarin, kita tokoh-tokoh nasional berkumpul. Ya. Ada Ihsanuddin Nursi, ada saya, ada Ustaz Andri Kurniawan, ada Bang Riza Ramli, kumpul kita sekitar sekian orang. Jadi sebenarnya kalau mau dipahami hari ini, kita berdoa dan kita bermohon kepada Allah, ya Allah izinkan kami untuk merancang kemenangan. Ya kalau kita kalah oleh kita sendiri, kalah. Saya aja yakin Pak bisa jadi menang kalau jadi gubernur Jawa Tengah, yakin saya. Persoalannya kalau saya maju pasti nggak dibantuin. Sampai itu bukan orang Jawa. Maaf ya, saya agak emosional. Tapi kalau Cina nggak apa-apa. Saya ngalamin Bu, bukan di Banten pun begitu. Saya kalah tuh dihajar, bukan orang Banten. Kita begitu emosional kalau beda suku. Tapi kita tidak punya furqan kalau beda akidah. Bagaimana 77% warga Solo bisa wali kotanya Kristen 10 tahun? Goblok lu. Ngaji kemana-mana. Saya ngomong gitu ibu boleh tersinggung, tapi fakta kan. Lu ngaji kemana-mana lu. Masa wali kota nggak bisa yang Islam? Jelas ayatnya. Wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina awliya. Haram memilih pemimpin kafir. Haramnya jangan di masjid. Di pasar, di jalan. Ini misalnya. Ya kita harus sabar. Ya iya ditinjak sama dia. Ustadz nggak boleh berpolitik. Siapa yang larang Ustadz berpolitik? Nah, jadi Pak Hamdi, kata kuncinya KPU-nya harus dipecat dulu tuh ketua sekarang. Bisa, persoalannya kan tidak terorganize. Saya tidak mau meneruskan karena resikonya setelah ini ada lagi yang ke rumah saya. Mau apa tadi ya? Gitu. Itu satu. Yang kedua, percuma Bu, tidak percuma. Mungkin lagi-lagi dengan tulus saya tidak bisa menerangkan di forum terbuka. Kemenangan itu ada rumusnya. Kalah dan menang Allah yang menentukan. Setiap bidang ada ahlinya. Jangan tanyakan tukang urut ketika dia bisa mengurut dengan mengurai urat yang bertumpuk. Saya dengan istri sudah bagi tugas. Istri saya koki kuliner, saya koki politik. Ya, saya bukan sedang sombong, tapi saya jamin kalau ada yang siap mencalonkan diri, kita bicara dan kita bikin. Saya akan nanti kontak ke SMIJ, kontak ke DSKS, dan insya Allah teman-teman Kokam, teman-teman Banser, karena saya lama di P3, kita bisa ngobrol dan kita bisa menang. Ibu yakin atau tidak? Insya Allah ya. Bukan saya nggak hebat. Kebetulan saya jadi koki politik aja. Ya. Tapi kalau nanti dengar saya mati terbunuh ya sudah selesai. Ya, karena saya tahu betul mereka bilang selambat-lambatnya Desember Alfian harus mati. Ya. Saya bukan ngomong gojekan nih, bukan sedang ketakutan. Saya informatif. Ya. Karena mampu nggak ada sistem yang bermain. Allah alam bisa. Jadi buat ibu, kata kuncinya keberanian politik dan pemahaman sistem politik. Saya di rumah saya Bu di Tangerang itu bendera La ilaha illallah di bawah tertuliskan Taruna Muslim. Sebelah merah putih. Berapa kali petugas datang ke rumah? Saya tanya, Pak, kenapa datang ke sini? Ini kenapa bendera? Salahnya di mana? Melanggar undang-undang yang mana? Pasal berapa? Pulang lagi. Kita jawab semua, datang nggak bisa jawab lah. Bapak suruh turunin, kenapa diturunin bendera La ilaha illallah? Masalahnya apa sih? Undang-undang mana? Nah, sama dengan kejadian di Prabu Muli. Ketika anak-anak semea mau bikin ijazah, suruh foto lepas jilbab. Kan ada tuh sekitar 2 bulan lalu di Sumatera Selatan. Ya kita cuma nonton, cuma kesian. Kenapa nggak kita soal? Saya pernah ribut dengan polisi. Ketika kita ngurus SKCK, nggak boleh pakai jilbab. Saya tanya, kenapa Pak? Nggak boleh. Gimana Ustaz? Nanti kalau ada musibah, Pak, sidik jari itu di jempol Pak, bukan di kuping.
Kita tuh sering diberikan alasan untuk ditolak apa yang kita mau tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum tetap, termasuk ngangkat karpet. Karpet diangkat cuma bawa surat edaran gugus COVID. Surat edaran itu tidak berkekuatan hukum. Ibu harus ngotot, mana sanksinya? Kalau nggak ada jangan. Saya di Tangerang, jadi koordinator jaringan bisnis Tangerang Raya. Yang nanya saya kasih arahan, lawan saja. Kalau mau dicabut, mau dibongkar, mana ininya? Bahwa memang ada capman-nya atau ada perdanya. Kalau nggak ada jangan mau, ngapain? Bapak selalu pidato di mana-mana, jangan berbuat yang tidak berkekuatan hukum tetap, yang tidak ada langsung hukumnya. Ini kita sama Satgas PDI aja tutup mesti tertutup semua. Kenapa nggak dilawan? Samperin. Kita tuh kehilangan nyali politik. Kita lebih berani bertengkar sama teman sendiri. Gua mau subuh gabungan remaja juga dia bilang nggak mungkin. Itu yang penyakit. Ya, saya nggak nuduh orang loh ya. Saya cuma ngalamin begitu kan. Jadi buat ibu, insya Allah Bu, Solo akan punya wali kota yang berkarakter. Belum terlambat nih. Pertanyaan saya siapa ya? Nggak boleh kalau suami saya gitu terus. Nah, suami saya aja gitu dong Bu. Nah, kalau wali kota, ibu-ibu masih banyak yang suka. Gubernur apalagi. Tapi jangan coba-coba Bapak mencalonkan jadi ketua RT. Ibunya akan bermuka masam. Kalau Bapak ngambil formulir jadi wali kota, jadi bupati, apalagi gubernur, maka ibunya akan segera rajin ke salon. Ya, suami saya mau jadi gubernur Jawa Tengah. Ya. Sabar ya Bu, kita akan ketemu lagi. Saya sudah menekadkan diri selama hayat di kandung badan, selama saya hidup, di mana kaki saya berpapak, haram untuk menangnya pemimpin yang tidak berpihak pada Islam. Kita udah uji coba lawan mereka dengan duet saya dengan Habib Rizik. Ahok itu 20 triliun Bu modalnya. Kalah. Kenapa? Karena kita tidak ragu Allah melawan kita. Benteng pertahanan di Basra, Barisan Ulama Madura. Pendekar Betawi. Ya, Ikatan Keluarga Minang, Sumatera Barat. Ikatan Keluarga Ponorogo. Jadi waktu pilkada DKI itu adalah pilkada rasa pilpres. Jadi 2024 ini kecil kita menang. Syaratnya kita rancang kemenangan dan rumus kemenangan tidak dibicarakan dengan YouTube. Rancang kemenangan ngomongnya di YouTube ya, laut. Oke. Nah, buat Ibu Atik ya, Ibu Etik. Ustaz Alfian ini sebenarnya gimana sih dengan Pak Anies? Waktu beliau datang ke Novotel tanggal 14 November, Anies berpapasan saya di ruangan forum. Bang Alfian, ngapain di sini? Saya dibilang ngapain? Nis, di sini bini gue di Solo. Oh, di sini. Kita sempat ngobrol. Ini saya kasih tahu, sebenarnya saya tidak mau terlalu menyenangkan pendukung Anies. Saya bilang, nah, tanggal 16 di Jogja. Saya dikasih di barisan kedua, itu VVIP katanya, walaupun kursi biasa, tapi memang kita nggak berebut ada di belakang. Nah sebelum dia naik, saya datangin samping belakang dia. Pak Anies, saya dukung Antum, tapi saya tidak dekat-dekat dengan Antum, boleh nggak? Nah, karena kalau Antum nanti nggak komitmen dengan Islam, saya akan melawan Antum. Ini ketawa-ketawa. Memang ada apa Bang Alfian? Iya, kemenangan itu harus dirancang, dan kalau Antum berkomitmen membela kepentingan Islam dan memberikan kasih sayang pada umat Islam yang baik, seluruh jaringan yang saya bangun selama 30-an tahun akan dia selalu nengok saya. Nah, beberapa teman-teman GPK, saya P3 ya, saya ini kan pengkader ya, teman-teman GPK besok kita akan di Temanggung itu tanggal 19. Jadi buat Bu Etik nggak usah khawatir. Saya ingin Anies itu menang, bukan Anies dilulukan doang. Ya, saya dari dulu membuktikan dengan izin Allah. Persoalannya kan kalau besok nanti tahu-tahu mobil saya ditabrak terus saya dibunuh, kan apa? Innalillahi atau alhamdulillah. Saya cuma begini nih buat jamaah. Saya minta tolong ya, doain ya. Ibu bapak mau doain nggak? Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa teman mendoakan temannya, maka Allah berkewajiban untuk mengabulkannya. Nah, jadi Bu, pertama tidak percuma. Karena Ibu buang dulu kata percuma itu. Tidak akan pernah ada orang mencapai sesuatu kalau dia tidak pernah bercita-cita mencapai sesuatu itu. Kekalahan musuh kita yang pertama diri kita sendiri. Karena kita ragu, karena kita takut, karena kita minder, karena kita tidak yakin, karena kita menganggap Tuhan kita adalah uang. Tidak uang, Tuhan kita Allah.
Saya waktu menggulingkan wali kota Tangerang, saya terbuka. Kemampuan saya juga menjadikan dan menghancurkan. Sampai hari rumah saya masih kontrak di Tangerang. Saya nggak punya rumah. Tapi saya bisa punya uang di bawah Fatil itu tumbuh. Karena saya nggak pernah main-main uang perjuangan itu. Gimana Bang? Lanjut. Demonstrasi kita mulai 1 Juni. 1 Juni 98, 8 Juni, 15 Juni, 23 sampai kita dari 43 orang sampai kita menguasai DPR. Bulan November 1998 saya diangkat jadi koordinator fit and proper test 5 calon wali kota Tangerang. Saya bilang, saya ini koki politik. Cuma persoalannya kan saya terlalu lugu jalan kemana-mana sendirian. Terus selesai Bu ya. Beritahu, sniper. Habis saya mau gimana lagi dong. Pernah saya dikirimi 2 orang tentara pengawal saya. Terus terang saya bukan lagi bohong, bukan lagi dongeng. Dikirimi oleh Kodam, karena Kodam 5 Jaya kan teman saya dekat-dekat. Ustaz sendirian pulang, iya. Udah kita kirim 2 orang. Kirim 2 orang, 2 bulan, 3 bulan, perutnya kosong, pulsanya kosong, tangki bensinnya kosong. Lah saya seperti punya istri 3. Iya dong, kan bagaimanapun dia nemenin saya 24 jam, Bu. Bensinnya, pulsanya, perutnya, keluarganya, ya tiap hari. Kalau kata uang belanja keluarga saya sebutlah misal 200.000 satu hari, saya harus keluar 600.000 satu hari. Gak mungkin dong, oh kamu berjuang ya demi negara. Karena petugas-petugas aparat itu kalau disuruh oleh komandan, no fulus. Maka kenapa mereka jadi backup bandar narkoba, mereka jadi backing pelacur? Karena begitu. Tugas-tugas mereka secara kenegaraan bagus, tapi ketika bekerja 24 jam mereka nggak ada yang masuk ke mulut mereka. Gaji mereka tuh kecil. Saya kalau dengan teman-teman TNI Angkatan Darat suka sedih kan. Ustaz, kami TNI Angkatan Darat, kami TNI AD. Iya kenapa? Ya Ustaz, terima nasib ini apa adanya. Belum bisa ketawa ya? Terima nasib ini apa adanya. Dah, belum bisa ketawa. Belum nyambung juga. Jadi kalau mau tahu kenapa sekarang yang sumringah, yang coklat gajinya bisa dari berbagai pintu. Baru Kapolsek saja bisa bikin rumah yang 5 miliar, mobil bisa berjejer 17 mobil. Anak. Nah, dari mana? Ini petani udah bener, Bu. Jadi para penjahat itu yang berseragam itu penjahatnya, jangan nyari-nyari yang lain. Dalam penjara saya punya rumus, hanya 30% saja yang berhak masuk penjara. Selebihnya tidak. Yang dijebak, yang dihadang, yang dibikin terpaksa, yang dikunci. Nah, jadi buat Baitik, saya pikir saya udah jawab. Nggak usah khawatir, kita akan memenangkan siapa yang harus kita menangkan. Syaratnya saya ada di luar. Dan saya masih hidup, saya di luar, dan saya punya kesempatan akses Habib Rizik. Kita menang. Ya. Saya tidak sendirian. Saya punya banyak tim-tim teman-teman yang tentu tidak boleh saya omong namanya. Yang ahli intelijen, yang ahli IT, yang ahli KPU. Cuman yang satu, yang ahli KPU sudah meninggal dunia. Ya. Ya. Terlalu ini namanya Deden Fahrudin Raja, mungkin ada yang kenal. Dia meninggal di usia 58 tahun. Memang saya sayangkan beliau itu terlalu idealis. Kemana-mana naik Vespa, Bu. Sampai ke Irian naik Vespa. Sampai ke Aceh naik Vespa. Saya bilang, Bang Deden, naik pesawat aja kali. Dia naik pesawat juga, tapi Vespanya dimasukin juga. Waduh, saya bilang, udah meninggal. Saya agak sulit memahami, tapi saya akan cari teman yang lain. Gitu ya, berarti kayak paham ya. Ya udah, Pak Anies kalau memang harus menang, kita menangkan. Makanya saya kenapa begitu, jangan seperti kemarin, kita udah belain mati-matian, menyumbang mati-matian, ditinggalin jadi Menteri Pertahanan. Aduh, Indonesia. Yang keempat ada dari Ibu, bagaimana menjadi membina generasi yang istiqomah. Saya mau tanya, Ibu sebenarnya punya nggak sih niat untuk membuat anaknya jadi pejuang? Menurut saya tidak. Cuman ada di mulut tapi tidak ada dalam praktek. Tidak sama dengan ibu saya. Jangan ke sana, bahaya ya. Kamu kalau ngaji hati-hati. Itu matiin tuh. Ngomong ibu begitu tuh mematikan. Anak belum berangkat dikasih ongkos, kasih omongan macam-macam. Akhirnya dia ada. Saya ingin katakan ini sebagai fakta. Dulu anak-anak SMA, mahasiswi berjilbab, yang melarang itu ibunya. Sejak mulai ada semangat berjilbab anak SMA, SMP, mahasiswi di kampus-kampus umum, SMA umum, SMA negeri,
90% lebih yang membuat mereka lepas jilbab adalah ibu kandung mereka sendiri. Tahu omongannya? Nina, Susi, Dewi, kamu nggak kasihan sama mama. Tapi jilbab itu nanti kamu susah jodoh. Rambut kamu rontok. Ibu boleh ketawa, Bu. Ingat, yang usia seumuran saya, cek benar. Anak-anak itu lepas jilbab itu rata-rata karena ibunya. Nanti kamu susah jodoh, kamu susah nyari kerjaan. Jadi kata kuncinya adalah sekularisasi, Islamofobia, moderasi, ini yang sedang terjadi. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, generasi muda istiqomah itu ya ibu dulu. Itu saya tanya ibu, anaknya hari ini yang remaja sholat subuhnya ke masjid enggak? Ayo acung tangan ibu, berani nggak acung tangan? Anaknya yang selalu sholat subuhnya ke masjid ketika dia sedang di rumah. Karena anak pesantren juga sama, kalau di rumah nggak ke masjid juga. Saya pengalaman pribadi dan pengalaman tetangga. Ibu angkat tangan, yang anaknya yang remaja, yang laki-laki selalu ke masjid setiap hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 100 ibu-ibu cuma 10. Berarti kan yang 90 nggak punya anak laki-laki. Ya, suaminya udah meninggal dan nggak punya anak laki-laki. Gitu ya, nggak punya menantu laki-laki gitu. Ya udah nggak apa-apa. Bapak-bapak, berani saya nanya, takut tersinggung. Kalau bapak kan saya nanya, siapa yang tadi subuh juga ke masjid? Bu, kalau boleh jujur, Bu, ada yang cuma ngincer ngaji karena Ustaz Alfian yang ngisi. Saya tahu. Kan tadi kan saya sampai sini jam 6 seperempat. Ya Pak Widodo ya. 6:30 kurang. Saya lihat yang datang. Oh ini berarti mau datang Alfian ya. Jadi saya tidak mengatakan bapak-bapak. Oh deh, saya teruskan dulu ya. Nah, yang kelima, saya berjihad, saya berarmi. Penculikan, itu adalah skema kelompok komunis. Dari PKC, perintah kepada Naga 9, kepada 7 samurai, main ke eksekutor para penjual ginjal, penjual hati, penjual jantung. Jadi negeri ini sudah dibancak. Penculikan tidak pernah terbendung dan tidak pernah terdeteksi, termasuk yang bakar masjid. Karena orang-orang gila segala macam, materai-materai sudah disiapkan di kantong petugas. Setiap ada keributan, pasti siapa yang paling berpengaruh. Kalau tidak diancam, dikasih uang untuk menyuruh, untuk berdamai. Jadi seluruh kasus dari Aceh sampai Irian, tidak ada yang pernah. Kalau saya bilang, langsung dibunuh itu. Kita mau lihat, yang bakar kan ketahuan itu sebetulnya yang di Garut. Wah, segera dipenggal kepalanya. Ntar datang sesepuh, ulah gitu atuh bahasa Sundanya. Karena kalau gini nggak ada kasus. Nah, jadi jawaban saya bagaimana? Saya berjihad, saya berarmi, dan kita memang ditutup untuk tidak mempunyai orang-orang sekaliber Abdullah Azam. Ya. Bukan, Abdullah Azam di pihak jihad, ada yang namanya Abdul Salam. Di Pakistan tahun 1980 itu sempat muncul seorang penerima hadiah Nobel bernama Abdul Salam. Dia penerima hadiah Nobel bidang fisika nuklir, perspektif Al-Quran. Tahun 1982, 2 orang suami istri dibunuh oleh pasukan khusus Amerika. Namanya Profesor Dr. Raji Ismail Al-Faruqi dan Lamia Al-Faruqi. Jadi di negeri ini, orang-orang yang bisa mengedukasi umat untuk peran-peran yang membuat dia menang, umurnya sebentar lagi mati. Saya ini sudah sejak 2004. Saya hanya meyakini yang pertama karomah ibu saya. Terus terang saja. Saya dulu kalau kemana-mana nyari ibu saya cium tangan. Tapi kalau kasus digenting, saya nggak pernah cerita. Cuma minta doa doang. Mau kemana? Doain aja bu. Kemana? Doain aja. Gitu. Karena kalau saya ceritain ibu saya ketakutan. Nah sekarang ibu-ibu, kata kuncinya, ibu coba. Dalam zaman Rasulullah kan pernah ada tuh. Seorang ibu yang punya anak laki-laki 4 orang. Ya masih ingat kan? Anak 1 meninggal dia, alhamdulillah. 2 meninggal, alhamdulillah. Pas ke-4 meninggal dia baru nangis. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang lihat, ya ibu, kenapa kok anaknya meninggal dan habis yang ke-4 ibu baru nangis? Apalagi yang bisa aku sumbangkan buat Islam. Nah sekarang remaja masjidnya kosong. Lah ibunya cuma 10 orang kok anak yang ke masjid. Berarti ibu takut sama anak, bapak takut sama anak. Saya juga sama. Sama, saya ngalamin juga. Anak-anak itu kalau libur pesantren di rumah susah dari masjid subuhnya. Artinya, Mas,
Waktu itu udah jam 8 nih. Mana? Bom. Satu kalau dia nggak dikasih, ntar saya dibilang nggak adil. Cukup dulu, saya udah jawab secara umum. Bu Etik udah jelas ya, menang Pak Anil Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakallahu fikum. Salam. Ayo. Menyambung yang di Pilkada DKI itu, setelahnya itu kan ada Pilpres 2019 yang mungkin tim-timnya tidak jauh beda dengan Pilkada 2017 itu. Kalau yang kita lihat fakta di lapangan itu kan luar biasa kan. Kemenangan itu mungkin sudah tidak bisa terelakkan untuk 02 kalau nggak salah. Tapi kok yang terjadi masuk ke KPU-nya itu dikerjain. Nah, pengalaman yang 2019 itu apa mungkin juga terjadi di 2024. Dan kalau sudah dikerjain lagi, apa bisa cara memenangkannya itu? Gitu aja, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bersabar 5 menit bisa ya? Karena nanti khawatir, karena anak ibu-ibu ini mau jagong atau mungkin mau ada kajian lain. Saya tahu nih, karena udah gelisah, mau pergi ini saya telat ya. Pokoknya kalau yang keluar saya teriakin, mau kemana? Nah, ya, udah janji 5 menit. Saya ngomong sebenarnya apa enggak ya? Ini memang dilemanya saya menerangkan. Karena saya diantara yang saya tekuni adalah intelijen dakwah. Jadi memang pemilu 2014 itu yang menang Pak Prabowo. Prabowo 54% dari data intelijen kepolisian dan Pak Prabowo 54% dari data intelijen tentara. Jadi kedua data itu dibawa ke Pak SBY karena Pak SBY kan masih presiden. Jadi sebenarnya kemenangan itu satu kuncinya tidak dikawal. Ibu Bapak dengar omongan saya. Andai kan laskar-laskar yang punya pengalaman di Afghanistan yang mau saja mengawal suara, menang kita. Saya kasih tahu ya, mental laskar-laskar partai-partai komunis PKI itu, mereka tuh nggak punya nyali ngadepin anak-anak yang punya qaulan sakila, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligh. Ini jadi tolong bisikan sama, ya kalau di sini ada istri dari ustadz-ustadz yang punya jaringan. Karena kalau pemilu besok teman-teman laskar yang jumlahnya lebih dari 5.000 sampai 10.000 di Solo ini, turun saja. Ya, gak usah bawa macam-macam, datang turun. Karena aura ya Pak, saya kasih saya ini dosen pendidikan. Pengalaman saya berhadapan dengan banyak kejadian, termasuk ketika saya mau dibunuh, waktu kita demonstrasi kasus Gus Dur. Gus Dur itu kan kenapa saya sampai turun total meminta beliau mundur, karena beliau 5 kali sampai 6 kali menyatakan agar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut. Saya didukung oleh adik beliau yang namanya Kiai Haji Salahuddin Wahid. Saya didukung oleh Pak Paman beliau yang namanya Kiai Haji Yusuf Hasim. Kenapa saya cerita ini? Kenapa saya hubungkan dengan pertanyaan antum? Ini memang barang berat. Pemilu 2014 yang menang adalah Pak Prabowo. Tapi MK-nya diminta mengalahkan dan 1 orang 1 triliun. Ya. Tapi Ibu jangan tertawa dulu, jangan mengenyek dulu, karena dia punya 2 pilihan. Terima uang atau orang tercinta anak kami bunuh. Kan saya berulang-ulang nih, saya ngomong apa adanya atau tidak. Ini yang terjadi kalau mau tahu. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari yang bersangkutan. Ada kami, karena kita kan sama dengan antum, gregetannya kenapa sih? Kita datang ke kantor MK, kita minta tertutup forumnya, saya datang sekitar ber-7 atau ber-17, kenapa begini Pak? Gimana ya Alfian? Sementara ibu saya yang di pulau di luar Jawa ini diancam dibunuh oleh titik-titik. Terlepas itu saya war, itu bohong. Sekarang saya tanya, antum yang paling ibu masih ada ibu? Ibu antum masih ada? Udah nggak ada? Ya enak.
Antum masih ada ibunya. Ibu antum mau dibunuh, dikasih suara. Antum cuma punya jawaban ya atau tidak, hitungannya 5 menit atau 2 menit, ibunya saya bunuh. Terus dia bilang, Anda tanda tangan surat ini. Ibu saya tanya sekarang, satu itu ibunya sudah teriak. Ini tanda tangan. Dia pilih tanda tangan atau membiarkan ibunya dibunuh. Itu yang terjadi dengan, saya kasih tahu aja, negeri ini memang digarap dengan cara komunis, PKI sudah segitu. Saya di sidang Bu, kalau Bu mau tahu, salah satu kalimat saya yang dianggap membuat saya punya alasan di penjara adalah kalau menyebut Jokowi PKI. Tetapi kenapa di pengadilan tidak pernah ditanya? Kenapa hakim nggak tanya, Saudara Alfian, kenapa Anda ngomong begitu? Kan begitu ya? Nggak ditanya. Nah, kan dengan hakim nggak nanya tadi udah ketahuan maksudnya apa. Ya sekarang kita sendiri kan, maaf saya tanya, nun sewu ya, punten cek Sundanya mas. Memang di Solo pernah ada satu acara khusus mengundang nih, Alfian kan jelas tuh rumahnya dekat rumah sakit. Kasih ibu. Pernah nggak lu pada ngadain acara kupas tuntas gerakan PKI di Indonesia? Nggak pernah ada kan, sejak saya tinggal di sini nggak pernah ada acara bahas PKI. Jadi jangan nyuruh saya ngadain dong, lu mau ngundang gua masa gua yang ngadain? Nah sekarang kenapa tidak pernah ada? Siapa ya? Kenapa minta izin? Siapa minta izinnya juga nggak izin, jalan terus kok. Persoalannya kita memang nggak nganggap penting, Bu. Coba kalau Bu Dewi Purnamawati meninggal, ganti dia siapa? Kalau saya tahu benar-benar dibunuh nanti siapa? Karena kita tidak pernah memberikan ruang untuk melakukan proses kelas-kelas belajar untuk semua keahlian. Saya nggak berani nyebut ya apa-apanya. Kalau nyebut ada yang tersinggung, ngadu lagi sama gurunya. Jadi kita ini sekarang butuh sebetulnya orkestra. Jadi kalau pertanyaan antum tadi, 2019 itu yang meninggal 894 sampai 994 dan 100% adalah TPS yang pencoblos atau dominan Pak Prabowo. Dalam ilmu yang saya dapat, setiap musim pemilu selalu muncul varian kecurangan baru. Maka feeling saya, pemilu 2024, kalau analisis intelijen politik, analisis intelijen dakwah, dan kerja-kerja perjuangan mengarah kemenangan tidak dilakukan secara nasional, maka korban 2024 akan jauh lebih banyak. Ini saya hipotesis loh, saya nggak bilang pasti, tapi logikanya gitu. Karena banyak yang nggak peduli. Ketika ada bencana alam di Garut, bencana alam kemarin di mana tuh, di Cianjur, kita nyumbang macam-macam. Lalu antisipasi bencana politik apa? Kita nggak pernah kan membahas antisipasi, misalnya Ustadz nih, membahas deteksi dini bencana politik. Kan keren. Karena bencana politik tidak kelihatan, butuh. Nah itulah kita perlu belajar sama Ustadz Rocky Gerung. Nah jadi 2024 menurut saya jawabannya adalah kita masih ada kurang lebih 11 bulan. Bilang pada Pak Sidik atau siapa, kita nanti khusus kita buat judul partisipasi atau mobilisasi politik umat Islam. Narasumbernya Ustadz Agama. Udah kita geber aja. Takut amat, mati sekali lah. Takut mati juga, berani mati juga ya. Persoalan ntar gak ada yang datang. Dijaga sama tank itu gitu. Kita minta korupsi lagi 2 menit. Mari kita berdoa. Semoga hari ini banyak kebaikan dan perbaikan yang bisa kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang maha mengabulkan segala doa. Pagi ini kami mohon ampun padamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Bahwa negeri-negeri Islam dalam keadaan berat. Sebagaimana rahasia kebejatan dan kejahatan Narendra Modi. Pada tahun 2002 beliau membunuh lebih dari 2.000 orang-orang muslim di Gujarat. Rahasia itu tertuang dalam sebuah video BBC dengan durasi 56 menit dan dia ketakutan bahwa rahasia itu akan terbongkar ke seluruh dunia. Pagi ini kami bermohon padamu ya Allah. Di penghujung akhir bulan Januari tahun 2023, jadikanlah kami warga Solo Raya kembali memanggil
titisan dan tetesan ruh jihad para leluhur kami. Semua orang tahu siapa itu Sudarno Hadi yang lebih dikenal dengan Haji Samanhudi. Allah pendiri Sarekat Dagang Islam, dia berasal dari Solo. Semua orang tahu Cokro Aminoto. Semua orang tahu Pangeran Diponegoro. Semua orang tahu pejuang-pejuang yang pernah bersimbah darah dan mengangkat keris jihad mereka. Mesti mereka pernah berhadapan dengan dinamika gerakan dakwah di tanah Solo. Jadikan keyakinan kami sebagai bentuk kebersamaan kami. Siapapun yang telah minum air dan makan di tanah Solo ini, jadikanlah kami bersaudara karena kalimat La ilaha illallah. Jadikan pagi ini kami menyadari bahwa ya Allah, tidak akan pernah ada kemenangan tanpa kita merancang kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa pertolongan-Mu. Tolonglah kami ya Allah pagi ini agar kami mencabut ragu yang bersemayam di hati kami. Sehingga kami tidak pernah ragu bahwa kemenangan mungkin bukan dalam bentuk sumringah euforia, tapi bentuk jihad dan perjuangan yang tak berhenti hanya karena kekuatan musuh yang hebat. Berikan kepada kami kejujuran. Karena jujur itu bagian daripada keberanian yang akan mematahkan dan menghancurkan semacam jenis senjata yang dimiliki oleh musuh. Berikan kepada kami keberanian ya Allah. Karena berani itu akan membuat kami sehat lahir dan batin dan membuat musuh akan tersungkur sebelum pedang kami menebas leher mereka. Jadikan kami yang berkumpul pagi ini mengerti tanpa jihad, tanpa perjuangan, tanpa bakti kepadamu, tanpa tertib ibadah, tanpa meminimalkan peran-peran maksiat kami tidak akan pernah menang. Tapi kami yakin kemenangan itu bisa ditempuh dengan segala ikhtiar dan pertolongan ya Allah. Kami mendengar ada proklamasi Akhundzada di Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021. Mereka tidak punya apa-apa. 20 tahun mereka terus berkhidmat dengan sholat malam mereka. Hafalan Quran 30 juz, doa-doa mereka, ibadah tilawah mereka, dan seterusnya. Dia bisa mengusir seluruh pasukan Amerika tanpa sisa dengan kerugian 14.000 triliun. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mematut diri bahwa kami akan mengatakan dari Solo untuk Indonesia. Kami akan rancang bahwa wali kota cukup sekali saja. Kami akan persilahkan kepada pemuda dan ulama, tokoh muda yang berjiwa muda, putra Solo ataupun putra Muslim yang bisa memimpin Solo dan Gubernur Jawa Tengah. Kalau untuk Presiden, kami mohon beri kesempatan ya Allah untuk beristikharah. Berikan kami isyarat agar pemimpin yang terpilih dia adalah yang sayang pada umat Islam, yang tidak mengecewakan di hujung perjalanan. Pagi ini kami mohon padamu ya Allah. Jadikan kepada kami yang masih kikir dan masih pelit, agar kami mulai berpikir bukan hanya khawatir dengan bencana alam, bukan hanya menyumbang uang, pakaian, makanan untuk bencana alam, tapi kami mulai berpikir bagaimana kalau nanti ada calon wali kota Solo, calon Bupati Boyolali, calon Bupati Sukoharjo. Kami pun akan ikut menyumbang sebatas kemampuan yang membuat mereka bisa menang. Lepasnya dari oligarki, lepasnya dari budi baik dan berhutang budi, dipastikan akan membuat kami punya nyalin keberanian untuk menegakkan syariat Islam di tanah Jawa ini. Semua bidang ada ahlinya, semua bidang ada pejuangnya. Izinkan para ulama kami yang hafal Quran untuk mengajarkan Quran sepenuh jiwa dan raga masyarakat Jawa Tengah. Ada yang ahli kombatan yang pernah belajar bersama dengan Dr. Abdullah Azam. Jadikan mereka melatih para pemuda untuk ahli memanah, ahli berkuda, dan ahli menggunakan beragam senjata yang mereka harus lakukan. Berikan kepada pemuda-pemuda kami yang berjiwa bisnis agar mereka menang tender dengan satria dan mereka punya uang banyak dan banyaknya uang mereka untuk menyumbang pesantren, menyumbang masjid, juga menyiapkan 1, 2, 3 sampai sejuta tentara Islam yang siap berjihad untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kami yakin ya Allah hari ini akan hari bersejarah untuk pertemuan kami. Tidak akan pernah ada kemenangan kalau tidak ada keyakinan akan kemenangan itu. Perencanaan yang matang itu lebih baik daripada orang punya uang tanpa rencana. Kami akan mohonkan padamu ya Allah.
Semoga rencana yang matang, orang yang tepat, sistem yang tepat, momen yang tepat. Dan kami mohon berikan kami kemampuan finansial yang cukup untuk mengalahkan para oligarki. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wajnibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, kami pun doakan saudara kami di Palestina, di Eritrea, di Somalia, di Angola, di Zimbabwe, terkhusus saudara kami yang ada di Uyghur Xinjiang. 2 bulan berselang, Ustadz Abdul Salam telah memandangkan jihad di tanah Tajikistan Timur. Semoga geliat jihad di tanah Uyghur sampai ke tempat kami di negeri ini. Mereka menghadapi komunis Cina, di sini kita menghadapi komunis Indonesia. PKI mulai berseliweran dengan sombong dan pongah. Berikan kepada kami jiwa yang pernah digemblengkan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Berikan jiwa-jiwa perjuangan yang pernah tertanam kuat Pangeran Diponegoro, Ki Mojo, dan semua orang tahu perang Diponegoro membuat Belanda mengalami kerugian 20 juta gudang. Padahal pemasukan mereka per tahun hanya 2 juta gudang. Luar biasa ya Allah pendahulu kami. Ontowiryo III nama aslinya, Putri Raja adalah orangnya, tapi dia memilih berjuang membela perjuangan kemerdekaan di tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Semoga anak-anak di rumah kami mengambil ibrah menjadi Diponegoro yang siap berjihad membela tanah Jawa ini untuk Indonesia. Kalaulah mereka masih ada di rahim-rahim kami, lahirkanlah pada saatnya ya Allah generasi-generasi Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan sederet jiwa kepahlawanan yang bersemayam dengan kemampuan mereka dengan ilmu. Baca Quran yang bagus, hafal 30 juz, kuliah selesai sampai doktorat S3. Jadikan generasi muda di tanah Jawa ini, di Solo Raya ini, adalah bagian dari pembuat sejarah. Indonesia bersyariat Islam bukan mimpi. Dia akan terwujud ketika kami penuh dengan kebersamaan. Karena Rasul mengajarkan, Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama orang-orangnya. Bekerja sama dan berjamaah. Rabbiya inni wala tu'in alayya. Wansurni wala tansur alayya. Wamkurli wala tankur alayya. Wahdini hudali. Wansurni ala man baqa alayya. Rabbi ja'alni laka zakara, laka rohaba, laka miswa'a, laka mukhbita, ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Jadikanlah pertemuan hari ini bagian dari titik-titik dan benih-benih daripada kesuburan jihad di tanah Jawa, kesuburan jihad di Indonesia Raya. Terima kasih ya Allah, kami punya kesempatan melangkah ke majelis ini hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya Alfian Tanjung mohon maaf. Kita berjumpa di sesi yang akan datang, dan mungkin sebagai bentuk pertemanan kita, jangan lupa sempat membuka channel Ustadz Alfian Tanjung, dibacain berita ya. Karena ada laporan masyarakat dan ada kuliah UAT, dan bisa dilihat dulu baru komentar. Karena kalau di ojok-ojok nanti seolah-olah kampanye pribadi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat jalan sampai ke rumah masing-masing. Salam dari saya dan keluarga untuk semoga kita masih melihat Indonesia Raya berkibar bersama dengan berkibarnya bendera la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.